Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menyampaikan materi tentang why MHLS atau why Muslim Healthy Lifestyle. Jawaban terhadap problematika kesehatan dunia modern. Bicara problematika berarti bicara tentang antara adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang tentunya membutuhkan penyelesaian atau pemecahan. Pada saat dunia modern kali ini, saat ini ada sekitar 10 urutan penyakit yang mematikan versi WHO atau Lembaga Kesehatan Dunia. Yang pertama yaitu penyakit arteri koroner, yang kedua stroke, yang ketiga Alzheimer dan demensia, yang keempat kanker pernafasan, yang kelima infeksi saluran pernafasan, yang keenam penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yang ketujuh kanker usus besar, yang kedelapan diabetes mellitus, yang kesembilan penyakit ginjal, dan yang ke-10 adalah kanker payudara. Kenapa ini disebut problematik? Kita tahu era modern sudah banyak perkembangan teknologi kesehatan yang begitu maju. Tapi anehnya banyak orang yang menjadi sakit. Dan kita lihat juga rumah sakit semakin banyak, klinik makin banyak, apotek makin banyak, tapi orang modern yang sakit juga banyak. Ini ada semacam problematika yang ya harus kita pecahkan dan harus kita selesaikan. Nah, kita ingin coba untuk menyelesaikannya, untuk memecahkannya, kita mencari jawaban dari menggali sumber-sumber Islam. Karena kita yakini bahwa sumber ajaran Islam tentunya juga mengandung substansi berkaitan tentang kesehatan. Pertama kita akan coba gali dari Al-Quran, kitab Al-Quran. Yang kedua juga kita coba gali dari kitab hadis. Yang ketiga kita gali dari sumber sirah nabawiyah atau sumber sejarah kenabian. Yang keempat yaitu Tibun Nabawi, yaitu pengobatan ala Nabi. Dari keempat ini kita coba cari atau coba kita gali bagaimana menjawab tentang kesehatan. Agar kita di dunia modern tidak rentan sakit dan tidak rentan masuk rumah sakit. Jadi kita bagaimana tetap sehat. Sehingga kita bisa pada akhirnya produktif dan bermanfaat. Nah, bicara sumber dari ajaran Islam, tentunya kita tahu Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Coba kita gali dari Al-Quran sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut nama Allah, yaitu Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat ke-21. Kedua, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia, sepertimu yang diberikan wahyu, yaitu Quran surat Al-Kahfi, surat ke-68 ayat 110. Jadi, kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad itu memiliki dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan yang tentunya sama-sama tebal. Di antara keduanya tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang. Pada sisi kemanusiaan inilah kita ingin coba mencontoh atau meneladani pola hidup Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh melihat Nabi itu hanya sebagai etalase yang hanya bisa dikagumi saja, dan ini tidak dicontoh oleh umatnya. Maka Nabi harus kita jadikan sebagai suri teladan kalau kita ingin sehat.
Atau kadang-kadang orang bilang, ya itu kan nabi. Ya artinya seakan-akan tidak mungkin kita bisa mencontohnya. Dan kalau itu sisi ketuhanan, tentunya itu tidak mungkin oleh kita coba menirunya, karena kita tentunya dalam sisi ketuhanan tipis gitu ya, tidak tebal, berbeda dengan nabi yang begitu tebalnya. Yang tidak bisa ditiru adalah diantaranya ya kita tidak mungkin mendapatkan wahyu, karena nabi kita yang terakhir dalam keyakinan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sekarang bicara argumentasi, apa alasan-alasannya? Kenapa kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model, sebagai modelnya, sebagai contohnya? Pertama, seperti dalam ayat suci Al-Quran di atas, bahwa Nabi adalah teladan. Ini kata kunci yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa Nabi itu memiliki tubuh yang sehat. Digambarkan oleh fisik Nabi kalau di materi yang kemarin, bahwa Nabi itu seperti tubuhnya laksana pegulat gitu, atau tubuhnya mirip pegulat. Artinya tubuhnya kekar, bahunya lebar, dan dadanya bidang, dan sehingga tubuhnya ibaratnya wah hebat sekali, perkasa gitu ya. Jadi itulah representasi tubuh sehat dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah kalau kita pahami bahwa Nabi Muhammad pernah sakit. Pertanyaan ini akan kita coba jawab bahwa Nabi memang pernah sakit. Tetapi sakit yang sifatnya eksternal. Artinya apa? Beliau sakit bukan karena perilaku hidupnya, tetapi ada campur tangan yang lain sehingga menyebabkan beliau menjadi sakit. Ada minimal 3 secara sejarah yang mungkin kita bisa gali, kita bisa baca. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad itu sakit karena pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubab bil Aqsam, melalui rambut dan potongan sisir. Pada saat kena sihir, nah Rasulullah tidak tahu pasti apakah dalam 1 bulan itu beliau pernah mendatangi istrinya atau belum. Lalu beliau berdoa kepada Allah dan beliau bermimpi didatangi malaikat, dan mimpinya tersebut menjelaskan bahwa rambut dan potongan sisir Rasulullah itu diambil oleh Lubab bil Aqsam dan diletakkan di sebuah sumur. Keesok harinya Rasulullah memanggil Ali dan Zubair untuk mendatangi sumur, lalu mendapati rambut dan potongan sisir yang diletakkan pada sebuah kurma yang rusak. Itulah yang pertama, Nabi terkena sihir. Yang kedua adalah Nabi sakit karena luka peperangan, yaitu dikisahkan pada sebuah peristiwa yang cukup dramatis, yaitu pada perang Uhud melawan kafir Quraisy. Nabi mengalami luka, yaitu gigi gerahamnya patah, bibir bawahnya sobek, luka pada Nabi Muhammad juga pada dahi dan kening, sehingga akhirnya beliau sampai bercucuran darah. Nah, itu yang kedua, luka peperangan. Yang ketiga yaitu beliau diracuni atau beliau mengkonsumsi racun yang dibubuhkan pada daging kambing oleh Zainab binti Haris, istri seorang tokoh Yahudi yaitu Salam bin Miskam. Peristiwa ini terjadi di Khaybar setelah kaum muslimin menaklukkan kota terakhir Yahudi di Jazirah Arab sebelum tahun 7 Hijriah. Jadi Nabi pernah sakit, tapi sakitnya eksternal. Artinya sakit bukan karena pola hidup. Yang selanjutnya adalah Nabi melakukan detoksifikasi. Nah, detoksifikasi ini adalah pertama, beliau tentunya rutin melakukan puasa, baik puasa sunnah apapun puasa wajib. Tentunya dengan berpuasa memiliki manfaat untuk mendetoksifikasi, mengeluarkan racun-racun di tubuh kita melalui sel-sel tubuh kita, dikeluarkan melalui darah. Yang kedua yaitu di dalam kitab Tibbun Nabawi kita juga dianjurkan untuk melakukan detoksifikasi, membersihkan darah, racun yang ada di dalam pembuluh darah kita. Maka kita dianjurkan untuk rutin berbekam,
atau berfasdu 1 bulan sekali untuk sebagai tindakan preventif atau perawatan kesehatan. Yang ketiga yaitu dalam kitab Nabawi dikenal dengan al-hukna, manfaat untuk membersihkan racun di dalam usus besar kita. Yang kelima adalah ketosis. Bahwa argumentasi ketosis ini Nabi Muhammad SAW itu kita duga keras bahwa menggunakan metabolisme keton yang berasal dari lemak melalui proses ketogenesis yang ada di liver, bukan menggunakan glukosa dari karbohidrat. Nah, argumen-argumennya yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW mudah berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah tidak makan 3 hari, terutama pada perang Handak Parit. Pada perang Handak tersebut atau perang Parit itu Nabi bekerja menggali parit, yaitu selama 3 hari dan pada waktu zaman itu paceklik. Dan tentunya peristiwa seperti itu ya biasa, pernah juga ada di peristiwa-peristiwa yang lain. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW itu kalaupun makan hanya 1 meal a day, makan sekali sehari. Yaitu setelah zuhur atau setelah asar atau setelah maghrib. Kalau sedangkan keluarga Rasulullah itu makan 2 kali, ya yang sekalinya yaitu memakan kurma. Yang keempat, bahwa Nabi Muhammad SAW membatasi karbohidrat. Kalau kita contohkan yaitu waktu buka puasa, beliau menganjurkan mengkonsumsi rutob, yaitu kurma muda, atau tamer atau kurma kering, atau air. Dan kurma pun itu dibatasi dalam bentuk biji. Dan bijinya yaitu jumlahnya ganjil, atau 1, atau 3, atau 5. Artinya silakan memilih ketika berbuka puasa, boleh mengkonsumsi rutob, boleh mengkonsumsi tamer, atau air. Dan dibatasi jumlah kurma pun dengan jumlah yang ganjil 1, 3, atau 5. Tidak diberikan berapa gram, berapa ons, atau berapa kilo. Dugaannya kita waktu itu sudah ada perdagangan. Tapi Nabi Muhammad SAW membatasi mengkonsumsi kurma. Yang kurma itu adalah representasi perwakilan dari karbohidrat. Bahkan beliau tidak membatasi mengkonsumsi protein hewani, diwakili oleh daging kambing. Karena Nabi sendiri penyuka daging kambing. Dan itu tidak ada pembatasan berapa kilo atau berapa banyak. Berbeda dengan mengkonsumsi kurma. Yang keenam, ritme sirkadian, jam biologis tubuh. Berarti kita pahami bahwa Nabi itu menyesuaikan diri dengan jam biologis tubuh. Terutama pada bangun, kedua pada saat makan, ketiga pada saat tidur. Jadi Nabi melakukan sesuai jam biologis tubuhnya sehingga beliau menjadi sehat. Ibaratnya sebagai contoh, beliau kalau sudah malam pada isya tidur. Gitu. Early bird dalam tidurnya, early bird dalam bangunnya. Kira-kira begitu. Tidak seperti manusia sekarang, mereka begadang sampai malam karena memang ada bantuan teknologi baik lewat listrik, ada lampu listrik atau juga lewat yang namanya HP, belum tidur pada saat pada isya, bahkan kadang-kadang di atas jam 12 baru tidur, sehingga akhirnya bangunnya pun tidak maksimal istirahatnya. Nah, selanjutnya kita ingin cari petunjuk kebenaran. Yang pertama, petunjuk kebenarannya dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Kita cari dari sana. Bagaimana alam semesta ini, terutama bumi yang kita tinggali,
yang biasanya ada gelap dan terang, ini juga harus menjadi bagian dari petunjuk bagi kita kalau kita ingin hidup kita sehat. Yang kedua adalah agama. Tentunya direpresentasikan dengan sosok profil Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah sains. Jadi bagaimana sekarang ini sudah luar biasa perkembangan sains tentang sel tubuh kita. Jadi bagaimana kita mencari kebenaran sampai tingkat kebenaran level sel. Dari ketiga alam, agama, dan sains ini bagaimana saling berdialog, saling mengkonfirmasi, dan pada akhirnya kongruen, sebangun. Tidak ada yang saling bertentangan. Kalau ada saling bertentangan berarti ada yang perlu dikoreksi. Kalau alam pasti benar karena sudah ajak sunatullah sudah dibuat. Kalau agama mungkin tafsirannya perlu kita ulang. Kalau sains yang namanya belum tentu itu sudah ditemukan, tapi tetap kita pada wilayah coba mendialogkan dan saling mengkonfirmasi dan kongruen. Sehingga bisa menemukan petunjuk kebenaran yang hakiki. Selanjutnya bicara tantangan. Nah, nenek moyang kita yaitu adalah Nabi Adam. Nabi Adam hidupnya nomaden. Kenapa hidupnya nomaden? Kita tahu Nabi Adam dari surga diturunkan ke bumi, yaitu dipisah. Antara Siti Hawa diturunkan di Jeddah dan Nabi Adam diturunkan Hindia. Nah ini tentunya pasti mereka saling ingin mencari, saling ingin pengen ketemu, kira-kira begitu. Dan dalam perjalanan ini namanya nomaden, berpindah-pindah hidupnya. Kalau berpindah-pindah, belum bercocok tanam, tentunya makanannya harus selalu ada. Apa itu? Hewan. Karena hewan tidak mengenal musim, kalau tumbuhan kenal musim. Jadi hewan ada di mana-mana. Baik di Antartika, di padang pasir, apalagi di daerah yang ibaratnya kayak tropis atau juga padang savana. Hewan ada di mana-mana. Di laut juga ada hewan. Waktu itu petunjuknya adalah alam. Dan alam mendukung untuk Nabi Adam sehat. Dan dulu ketika zaman Nabi Adam tidak ada dokter, tidak ada terapis, tidak ada chiropractor, tidak ada akupunkturis dan sebagainya. Jadi dan Allah sudah menyiapkan tubuh kita untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tubuh kita tidak memiliki suku cadang. Tubuh kita tidak ada mata, tidak ada pabrik mata atau yang jualan mata, toko mata atau jantung. Karena tubuh kita oleh Yang Maha Kuasa diberikan kemampuan untuk regenerasi sel. Juga self healing atau penyembuhan diri, recovery atau restorasi kira-kira tubuhnya. Selanjutnya ini yang kedua adalah Nabi Muhammad. Ini sedenter. Jadi tantangan yang pertama tentunya tidak lebih berat dari tantangan yang kedua. Kalau tantangan yang pertama itu paling juga tantangannya bagaimana kita bisa hidup jangan sampai terancam oleh binatang-binatang buas. Nah kalau yang kedua, karena memang juga yang pertama yang pada Nabi Adam itu alam memang sangat mendukung untuk sehat. Nah yang kedua itu sedenter. Sedenter itu berarti sudah bertempat tinggal. Artinya sudah ada dua yang muncul tantangannya, yaitu pada era ini, satu sudah ada era pertanian, sudah mulai bercocok tanam. Kedua sudah ada namanya era perdagangan. Jadi kalau yang pertama ini nomaden ini tidak ada pertanian, tidak ada perdagangan. Dengan siapa Nabi Adam untuk berdagang? Nungguin apa kira-kira, berapa lama nungguin kalau kita nanam padi atau nanam gandum kira-kira. Dan yang kedua ini sedenter, berarti Nabi Muhammad coba, kalau ini ayat-ayat kauniyah, di sini juga kita coba
mendapatkan petunjuk kebenaran dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Jadi Al-Quran pun memberikan petunjuk bagaimana kita menjadi sehat. Jadi tantangannya adalah kalau di sini karbohidratnya mungkin sangat terbatas bahkan tidak, di sini mulai harus dibatasi dan diberikan petunjuk-petunjuk agama lewat firman-firman Allah, lewat perilaku-perilaku Nabi sebagai Al-Quran berjalan, mencontohkan bagaimana kita hidup sehat. Mulai dari bangunnya sampai tidurnya dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang ketiga yaitu era modern, yaitu zaman sekarang. Nah, kalau pada zaman ini tidak hanya pertanian dan juga perdagangan, tetapi sudah pada wilayah era industrialisasi makanan dan minuman. Ketiga adalah dunia digital. Jadi sudah eranya era digital. Sehingga tantangannya mungkin lebih berat. Kalau ini mungkin karbohidratnya belum seberapa, hanya pas waktu panen saja adanya, musiman saja. Kalau ini hampir setiap saat ada buah. Setiap saat makanan di mana-mana. Kalau ini makanannya di era nomaden itu sangat langka. Sangat susah nyarinya karena harus dikejar dulu makanannya. Kalau ini sudah bisa dibeli makanannya. Kalau ini makanannya bukan hanya real food. Kalau ini kan masih real food. Kalau ini sudah nggak hanya real food tetapi banyak yang makanan fake food. Makanan palsu. Bahkan junk food, makanan sampah di era modern. Dan ini ada masing-masing tantangan. Nah, kalau ayat-ayat kauniyah cukup, ini ayat kauniyah dan ayat qauliyah, di sini bukan hanya ayat kauniyah dan ayat qauliyah saja, tapi perlu ditambah bagaimana supaya kita terang, yaitu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan, supaya kita tetap hidup di era modern, tidak cepat musnah, tidak cepat punah, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus melihat bagaimana pola hidup seperti apa di era modern ini. Kalau di era ini contoh idealnya adalah Nabi Adam, kalau sedenter itu adalah contoh idealnya Nabi Muhammad. Kalau ini kita menginginkan, karena Nabi itu seperti tubuhnya seperti pegulat, yaitu representannya seperti Habib Nurmagomedov. Nah, kalau tubuhnya seperti ini, maka insya Allah tubuhnya akan sehat. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita jawaban. Bagaimana jawabannya terhadap persoalan di dunia modern? Nah, jawabannya adalah bagaimana kita membuat atau kita beristihad, yaitu MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Jadi bagaimana kita menjawab berbagai persoalan tadi dengan membuat atau menciptakan atau menemukan tentang konsep MHLS, Muslim Healthy Lifestyle. Jadi ini adalah inspirasi. Jadi kita coba menginspirasi, dikontekstualisasi dan diadaptasi dari The Rasulullah Lifestyle. Mungkin kita jadi Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Bagaimana untuk menjawab tantangan dunia modern yang tentunya realitasnya berbeda-beda secara tantangannya, baik Nabi Adam, Nabi Muhammad maupun kita di era sekarang ini. Jadi kita perlu mendapatkan inspirasi, dikontekstualisasi dan diadaptasi The Rasulullah Lifestyle pada saat ini, diterapkan pada saat ini. Nah, tujuannya adalah karena untuk mendetoksifikasi secara optimal tubuh kita. Bagaimana membangun tubuh kita agar selalu meregenerasi sel. Bagaimana agar selalu meningkatkan imunitas dan memperkuat penyembuhan diri. Artinya self healingnya kuat dan juga menjaga kualitas kesehatan tubuh kita agar tetap sehat. Nah, MHLS ini siapa yang membutuhkan? Siapa yang menjalankan? Ya berarti orang yang menjalani kehidupan modern, mengkonsumsi makan modern, dan mendiami dunia modern. Siapa itu? Ya kita semua. Ini adalah istihad kita bagaimana supaya agar kita tetap sehat.
di era modern sekarang. Tidak mudah sakit, tidak rentan sakit, tidak sedikit-sedikit rumah sakit, sehingga kita bisa secara baik agar tubuh kita menjadi tetap sehat. Rumah sakit dibutuhkan padahal hanya kedaruratan. Ingat, kata kuncinya kedaruratan, bukan menjadi rutinitas. Sekali lagi, kedaruratan. Bukan arti tidak butuh, rumah sakit juga kita butuhkan. Bukan tidak dibutuhkan, sangat dibutuhkan, tetapi wilayahnya adalah kedaruratan. Kalau hal-hal yang pola hidup bisa kita lakukan sendiri dan kita bisa cegah. Karena kita ingin bagaimana MHLS ini adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga tubuh kita semakin sehat, sehingga tubuh kita makin dekat terhadap sehat. Oke. Nah, kita juga menciptakan bagaimana protokol kesehatan agar kita tetap sehat di era modern saat ini. Yaitu dengan menerapkan 6 pilar MHLS. Yang pertama yaitu adalah disiplin detoksifikasi. Bagaimana kita disiplin agar racun-racun keluar dari tubuh kita. Itulah esensi detoksifikasi optimal. Jadi keluar dari tubuh kita. Kalau racun masih di tubuh kita berarti akan menumpuk di dalam tubuh kita, akan membahan tubuh kita. Tentu juga akan membuat kinerja tubuh kita juga akan melemah. Karena racun-racun di tubuh kita menghambat dan melemahkan tubuh kita. Dengan apa? Dengan al-fasdu dan al-huknah. Yaitu mengeluarkan darah dari pembuluh darah vena, dan al-hukna yaitu membuang lewat usus besarnya. Jadi bagaimana racun keluar dari tubuh kita. Yang kedua adalah rutin berpuasa. Yaitu bagaimana kita bisa puasanya 3 yang dipilih, intermittent fasting, dry fasting, atau water fasting. Jadi salah satu kita bisa pilih. Kalau intermittent fasting ya puasanya basah. Mungkin seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika pada menggali parit itu sendiri. Jadi itu intermittent fasting. Karena pasti beliau juga minum, tapi tidak makan. Atau waktu perang, namanya perang Badar, beliau minum kira-kira, tapi tidak makan. Yang kedua dry fasting, ya puasa sunnah, Senin Kemis, atau juga puasa Daud, atau juga Al-Mubid, atau juga mungkin puasa wajib Ramadan. Atau water fasting, artinya puasa hanya mengkonsumsi cairan saja. Jadi ini biasanya kita harus lakukan secara bertahap, tidak sekaligus atau tidak langsung ini. Kira-kira begitu. Jadi yang kedua, kalau kita ingin sehat, selain disiplin detoksifikasi, juga rutin berpuasa. Yang ketiga adalah aktif bergerak dan berolahraga. Jadi kita juga harus aktif tubuhnya, terutama di pagi ke sore hari, dan berolahraga. Sehingga kita memberikan stres ke tubuh kita yang mungkin setahap demi setahap dan mampu kita mengembannya sehingga tubuh kita menjadi lebih kuat. Yaitu pertama adalah sinar matahari. Jadi bagaimana kita paparkan tubuh kita dengan sinar matahari sehingga vitamin D bisa diproduksi oleh tubuh kita yang bahan bakunya kolesterol. Yang kedua banyak langkah, minimal 10.000 langkah yang kita lakukan hampir setiap hari. Yang ketiga adalah latihan angkat beban, ya minimal 30 menit, 45 menit kita lakukan setiap hari. Sehingga tubuh kita makin kuat, otot kita kuat, tulang kita kuat. Nah, akhirnya tubuh kita juga menjadi sehat dan kuat. Yang keempat adalah manajemen stres. Supaya kita tidak distres tapi eustress. Nah, ada sabar, syukur, sederhana itu adalah buat pribadi kita. Cinta, memberi, memaafkan itu keluar dari diri kita. Berserah diri itu kepada Yang Maha Kuasa. Ketujuh hal ini harus kita latih setiap hari agar tubuh kita menjadi sehat dan bahagia. Yang keempat adalah halalan toiban, yaitu masukkan makanan ke tubuh kita harus halal dan toib. Artinya halal zatnya dan toib bergizi, bernutrisi dan sebagainya. Yaitu apa? Yaitu oksigen,
air, dan protein hewani. Yang keenam adalah tidur yang berkualitas sehingga tubuh kita bisa beristirahat dengan baik, melakukan recovery, melakukan juga restorasi, melakukan juga self healing itu pada saat kita tidur. Yaitu tidur di bawah pukul 10 malam, miring kanan, dan minimal 6 jam. Inilah protokol kesehatan. Kalau dalam pemerintah itu protokol kesehatan tapi pada wilayah menghadapi paparan virus. Jadi lebih kepada menghindari virus yang 3M tadi. Artinya adalah protokol anti keterjangkitan. Kalau saya gitu, hemat saya begitu. Kalau protokol kesehatan, kalau kita ini lakukan dengan baik, secara optimal, kalau dalam program minimal 3 bulan kita lakukan, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, protokol kesehatan ini itu eklektik, integratif, dan holistik. Jadi eklektik itu metode-metode yang terbaik kita kumpulkan. Dan integratif itu artinya menyatu, bersatu padu. Dan holistik tidak hanya pada wilayah parsial saja, tapi secara holistik yang mungkin kita harus raih atau kita harus disentuh. Dan ingat, protokol kesehatan ini bukan hanya bicara daya seimbang, melainkan intervensi pola hidup yang seimbang 24 jam. Jadi seharinya kita intervensi pola hidup kita agar kita, tubuh kita kembali menjadi sehat. Terima kasih. Alhamdulillah saya telah menyampaikan materi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.